Kita lanjutkan kaji kita yang pertemuan ke-10 dalam topik berbakti kepada orang tua. InsyaAllah minggu depan kita ganti topik baru, Nur Muhammad insyaAllah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ayat Ati'ullah wa ati'ur rasul. Pesan berangkai yang kedua-duanya penting. Aqimus shalah wa tu'tiyas zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Salat tidak sah bila maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak membayar zakat. Zakat pula demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak menjalankan salat. Kedua, perintah berantai. Dilanjutkan anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ketika ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Telah ditetapkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlakulah ihsan kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan yang ke-10 ini saya hanya merangkum pertemuan-pertemuan yang sudah lalu. Kita sebagai anak pasti mempunyai orang tua. Wujud sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kita harus selalu mendoakan, membasahi bibir kita dengan Rabban bizikrillah. Apa itu? Rabbighfirli wali waliyai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah kedua orang tua. Peliharalah mereka sewaktu mereka memelihara aku sewaktu masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wujud anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya selalu membasahi bibir mereka, membasahi lidah mereka dengan zikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Ini penting, patut dan harus kita lakukan sebagai anak saleh. Karena menurut Imam Al-Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cita-cita tertinggi semua orang tua adalah as-salihul abna, anak yang saleh, wal afdalu anwa. Sebagai cita-cita tertinggi yang paling afdal dari semua orang tua adalah anak yang saleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat Isra wal Mi'raj, yaitu ada seorang mayit yang disiksa karena perbuatan dosanya sewaktu hidup di dunia. Itu perumpamaan terhadap kita yang nantinya
di akhirat, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sewaktu hidup di dunia. Semua anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Kullu ibni Adam khata'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan itu Rasulullah SAW diperlihatkan seorang sedang dicambuk oleh malaikat. Kemudian malaikat itu berhenti. Sang mayit berkata, "Wahai malaikat, lima takifi min adrabak?" Kenapa engkau menghentikan cambukanmu? Aku adalah pendosa, orang yang banyak berlumuran dosa sewaktu hidup di dunia. Aku layak dicambuk. Kaif ana adrab wa waladak istighfar lak dunya. Bagaimana aku mencambukmu? Anakmu memohon ampun kepada Allah di dunia. Itu kalau anak selalu mendoakan kepada orang tua yang telah meninggal, dia bila disiksa akan dihentikan karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak lupa dan selalu mendoakan orang tuanya. Hidup berkah bila kita selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ustaz, orang tua saya telah meninggal, apalagi sudah meninggal dunia. Hadis Rasulullah SAW tentang orang yang telah meninggal. Mal mayyitu fi qabri. Tidakkah seorang mayit di dalam kuburnya illa kal ghariqi, seperti orang yang tenggelam. Wal muqawwif, dan memohon pertolongan. Yantanziru da'watan, dia menunggu doa kal haqqu min ibni, dari orang yang berhak, yaitu anaknya, au akhihi, atau saudaranya, au sadiqin, atau teman-temannya. Bila ini didapatkannya, fa idza khuliqat habu ilaiha minad dunya wa ma fiha. Bila ini dikirimkan doa oleh anak, oleh saudara atau teman-temannya, dia akan merasa bahagia. Bahkan lebih bahagia kalau diberikan hadiah dunia beserta isi. Masya Allah, tabarakallah. Itu kekuatan doa. Makanya sebagai wujud anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kita harus selalu membasahi bibir kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berkah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Kita lihat sewaktu kita masih dikandung badan oleh ibu. 9 bulan. 9 bulan kira-kira berat daripada janin yang dikandung ibu itu 2 kilogram. Tidur di bawah tidur, ke pasar di bawah ke pasar, pergi kondangan di bawah pergi kondangan. Berat. Bahkan Al-Quran mengatakan sakitnya itu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Karena perut yang tadinya lurus melendung, berat, menahan beban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dianjurkan kita berlemah lembut dalam bertutur kata
kepada kedua orang tua. Dan jangan sekali-kali berkata kasar. Wa qulu qawlan karim wa la tanharhum wa la taqul lahum uffin. Kata uff saja tidak boleh, apalagi menyakiti hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya katakan hidup berkah, senang, bahagia bila kita mendapatkan ridho, kasih sayang. Bila kita berbakti kepada kedua orang tua, hidup kita akan sukses dunia akhirat. Sebagai hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dua balasan. Kalau kita salat, sedekah, zakat, berpuasa, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Tapi bila kita berbuat baik, berkhidmat kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan dua balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhir. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya menyertai, saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang berbakti kepada kedua orang tua, dia mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, keberkahan dalam hidup di dunia, dan nanti di akhirat juga diberikan pahala dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya kita membacakan doa untuk kedua orang tua kita. Senantiasa kita jangan sampai melupakan setiap hari sebagai wujud anak yang berbakti bila orang tua kita tidak ada. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna rajulan la tarfa'u darajatan fil jannah. Ada seorang lelaki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dinaikkan derajatnya. Dinaikkan derajatnya. Kemudian dia terheran-heran. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak menyangka kenapa derajatnya dinaikkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, anna li hadha? Kenapa? Kok bisa aku naik derajatnya di dalam surga ini? Kau angkat derajatku ke surga yang lebih tinggi. Allah menjawab, bi istighfari waladika laka. Ini berkat anakmu selalu memohon ampun kepada untukmu sewaktu hidup di dunia. Jadi kalau kita sebagai anak yang berbakti selalu mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kesalahan orang tua kita, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia disiksa karena melakukan kesalahannya, siksaannya akan dihentikan oleh malaikat azab. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita sebagai anak kalau sengaja, kalau lupa, atau memang lalai tidak mau mendoakan kedua orang tua kita, maka hidup kita di dunia akan disempitkan rezeki dan selalu mendapatkan kesulitan. Hidup kita akan selalu mendapat kesulitan dan disempitkan rezeki. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mengatakan idza taraka al-'abdi du'aan lil walidaini fa innahu yanqati'u rizquhu. Bila seorang hamba sengaja atau tidak sengaja selalu melalaikan, tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka disempitkan yang qati'u rizquhu, disempitkan rezekinya dan selalu mendapatkan kesulitan. Semoga kita yang hadir di sini selalu dibukakan hati untuk selalu membasahi bibir, mendoakan kedua orang tua kita, memohon ampun kedua orang tua kita. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu taat kepada kedua orang tua kita. Ada sahabat bertanya, Rasulullah, aku punya dua orang tua, ibu dan bapak. Yang manakah yang harus aku taati? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu selama 3 kali dan bapak 1 kali. Artinya janganlah sampai kita menyakiti hati ibu kita, karena dialah yang mengandung kita, membesarkan kita. Seorang ibu selalu mendoakan anak. Wahai anakku, rezeki dari bapakmu aku masak, kujadikan makanan untukmu bertumbuh besar. Air susuku yang aku peras, kuberikan kepadamu untuk tumbuh besar hingga engkau menjadi orang yang berguna. Aku rela dan ikhlas, semoga engkau menjadi orang yang berguna. Kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah dalam segala urusan. Hati-hati kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah yang mendapatkan, menjadikan kita hidup berkah karena ridho Allah, berkat ridhonya orang tua. Tapi kita kalau menyakiti kedua orang tua kita, bahkan kita berlaku kasar, itu akan menyempitkan rezeki kita dan kita harus dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Hidupnya menjadi tidak berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya merawat orang tua kadang memang penuh liku-liku, tetapi itulah orang tua kita. Mungkin kalau sudah berumur lanjut akan seperti kekanak-kanakan. Waktunya mencari pagi sarapan untuk orang tua kita biasanya bubur. Sulit kita cari karena tidak lewat-lewat. Kita harus sabar karena orang tua kita semakin bertambah umur, semakin dikurangi nikmatnya. Giginya sudah pada ompong, kemudian daya ingatnya sudah lupa. Kadang sudah mandi, minta mandi lagi, masih pagi sudah meminta dibelikan seperti anak kecil, mungkin es krim, mungkin yang lain. Itu kita harus hadapi dengan sabar. Begitulah
orang tua kita merawat kita sewaktu kecil. Sewaktu di kandungan, kita sudah menyiksa ibu kita meminum jamu yang mungkin jamu itu dia tidak suka, tapi untuk janinnya dia minum jamu. Bahkan sewaktu ngidam dia mencari makanan yang tidak musim karena untuk sang janin. Begitulah orang tua kita merawat anaknya. Mereka ikhlas, mereka senang, mereka bahagia merawat kita. Janganlah sampai kita berat hati atau tidak mau menyerahkan kedua orang tua kita ke panti jompo. Imam Hasan Al-Basri sewaktu ibunya meninggal dunia, setelah pemakaman dia pulang, dia menangis sejadi-jadinya. Para muridnya berkata, "Wahai Imam, engkau seorang ulama, engkau seorang kiai, engkau seorang ulama yang masyhur. Kenapa engkau menangis seperti anak kecil?" Jawab Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku bukannya sedih karena ibuku meninggal dunia. Aku sangat sedih karena ladang amalku untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu amalku sudah ditutup. Kemanalah lagi aku akan mencari ridho Allah?" Nangis sejadi-jadinya Imam Hasan Al-Basri. Beruntunglah saudaraku yang masih mempunyai orang tua, rawatlah mereka, jagalah mereka seperti mereka merawat kita masih kecil. Di samping kita mendoakan kedua orang tua kita, mungkin kita ada sedikit rezeki, kita infakkan untuk pembangunan masjid misalnya. Selama masjid itu berdiri, pahalanya ditransfer untuk kedua orang tua kita. Untuk kedua orang tua kita. Tiada henti. Itulah bukti daripada anak yang soleh. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ali, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka." Wahai Ali, bersedekahlah atas ahli keluargamu yang telah meninggal dunia. Tasaddaq ala mautaka. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikatan, telah mewakilkan kepada para malaikat, malaikatan yahmiluni sadaqatil haya ilaihim. Para malaikat membawa pahala-pahala sedekah dari orang yang hidup kepada mereka yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal fayafrahu, senang, bahagia. Asaddu fayafrahu min dunya. Bahkan kebahagiaan dan kesenangannya melebihi sewaktu mereka diberikan hadiah sewaktu di dunia. Dan mereka, orang tua kita, ahli keluarga kita, yang kita doakan, yang kita berikan pahala sedekah, mendoakan kepada kita. Apa doanya? Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ighfir liman nawwara quburana." Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka yang telah menerangi kuburku. Wabashiru fil jannah, dengan kebahagiaan surga. Kama basyaru, seperti mereka menerangi kuburku dengan pahala sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di sini diberikan keterbukaan hati
untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, atau kita beramal sedekah, berinfak sedekah untuk atas nama kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahagialah yang masih mempunyai kedua orang tua kita, karena itu adalah ladang amal sebagai pintu masuk kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat, patuh kepada mereka. Kemarin ceritakan seorang sahabat Juraish, dia sedang sholat sunat, ibunya tidak tahu dan memanggil. Kemudian keluar sumpahnya, janganlah Juraish meninggal dunia sebelum menemui orang jahat. Itu Juraish sedang sholat sunat, ibunya tidak tahu dan memanggil sampai keluar kata-kata, Juraish janganlah meninggal dunia sebelum menemui orang jahat. Apalah lagi kita sedang tidak apa-apa, apalah lagi kita sedang nonton TV atau bersantai-santai, dipanggil orang tua tidak menyahut. Sakit hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mentaati, kita harus menuruti kemauan kedua orang tua kita, buat mereka bahagia, buat mereka bahagia. Seperti apa? Seperti semua perintahnya kecuali perintah yang bermaksiat kepada Allah. Al-ita'u, kita harus menuruti. Inna amru ghairu ma'syiatillah. Kita harus menuruti kedua orang tua kita, buat mereka bahagia, selama perintahnya tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Seperti nak belikan ibu obat, nak belikan ibu sesuatu, dikasih uang, kita bilang tayyib, baik ibu, buat hatinya senang. Tapi kalau ibu bapak mengatakan nak kita pindah agama, kita wajib menolaknya, karena ati'ullah wa ati'ur rasul lebih tinggi derajatnya dibandingkan menuruti perintah orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di sini dibukakan hati, selalu mendoakan kedua orang tua kita, dan bila ada rezeki kita infakkan walaupun sedikit, 1.000, 2.000, infakkan ke masjid atas nama orang tua kita. Sedikit sekali lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbu ilallah adwamuha wa inqar. Sesuatu yang dilakukan sedikit tetapi terus menerus, continue, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup raja kita, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga kita yang hadir di sini selalu dibukakan hati untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang dililit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, yang barakah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب قوة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعزة الفاتحة يا فارز الهم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dulu dan baca salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kali lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iya. Pak RT, monggo. 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 Bubur ya.
Monggo dinikmatin. Nggih mangke. Kula ngene. Sampai di sini ora kebagian. Uli goreng, donat, bolu, bubur kacang hijau, kopi, air putih. Alhamdulillah, semoga berkah. Amin. Amin. Cukup dulu. Habis dulu. Kacang hijau. Ini apa? Ayo. Bawa aja keluar. Tenang, taruh di depan. Inilah. Nih, komplit ya. Bubur kacang hijau, uli goreng, donat. Ini makan makanannya. Aduh. Makanan di 6 juz. Alhamdulillah. Oh, Ini lemon tea. Oh, lemon tea. Pagi-pagi lemon tea. Mantap. ini namanya apa? Uli. Uli goreng. Ulen. Oh, len. Bulan mau mulai nih itu. Len ya. Mana? Tahu coba. Papimu aja tuh gorengnya. Enggak bikinnya. Kuncinya nggak ada. 2 kali goreng. Ada donat coba. Alhamdulillah. Papi kalau nggak dipesenin, Ya. kain itu mah. Sip. Atur nuhun Pak Haji. Coba. Pak Haji Aceh, matur nuhun. Gorengan, Pak. Yang bayar mana? Ya, cuma Hmm. 60.000. 50.000. Amin. Sama